Oke guys, sekarang kita lagi udah ada di sesi 2 ya. Nah, oke nih, bro, ini gua mau ngebahas ya. Tadi kan lu bilang ada yang namanya apa tuh kayak tentang pasar modal lah. Nah, bro, lu by the way bisa nggak jelasin ke gue tuh tentang pasar modal tuh kayak gimana? Pasar modal tuh itu tempat perusahaan menjual bursa efeknya, menjual sahamnya mereka tuh di bursa efek. Tujuannya apa sih, kenapa sih perusahaan melakukan itu? Untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah daripada dengan pinjaman yang dilakukan di bank. Tujuannya pasar modal tuh seperti itu sebenarnya didirikannya, karena itu juga ada peraturan yang mengaturnya. Itu pun juga ada di undang-undangnya juga, dan di bawah pengawasan OJK atau Bank Indonesia. Tujuannya apa sih, kenapa sih mereka juga banyak perusahaan juga ngelakuin PBKB itu? Selain pinjamannya bunganya lebih rendah, terus sebagai juga tanggung jawab sosialnya perusahaan itu juga untuk membantu program pemerintah pemerataan ekonomi. Tujuan pasar modal itu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kuliah akuntansi dulu, itu kan kita dapat yang namanya pelajaran statistika, sistem lembaga keuangan, akuntansi lembaga keuangan ALK, akuntansi manajemen, akuntansi biaya. Nah, kenapa sih saya bilang itu semua tuh mempengaruhi juga gitu loh. Akuntansi biaya lu harus nyiapin biayanya juga. Lu harus bisa nganalisa alokasi dana lu itu pada saat lu trading. Makanya saya bilang itu akuntansi biaya pun juga berpengaruh, dan akuntansi manajemen juga. Karena kasarnya kan lu kenapa akuntansi manajemen berpengaruh? Karena lu kan yang punya duit, manajemen kan harus bisa mengelola duitnya. Gitu loh. Nah, sama ini buat apa tuh waktu dulu kan lu skripsi ya. Nah, skripsi lu kok kenapa sih lu lebih tertarik buat ambil apa tuh pasar modal, kenapa nggak yang lain? Oke. Kalau kenapa gue lebih pilih akuntansi pasar modal daripada yang lain? Karena menurut gue saham tuh nggak harus kerja di kantor, coy. Lu nggak harus terikat sama orang untuk kerja. Lu bisa ngidupin diri lu sendiri dari apa yang udah lu bisa lakuin dulu. Main saham tuh ada dua, fundamental sama scalping. Kalau misalkan modal lu pas-pasan, pas kaya juga, pas-pasan lah ya. Apalagi pas kere gitu, pas modal kecil, mending lu main scalping aja deh. Scalping. Karena lu kan tiap hari kan masih dapat duitnya. Dengan analisa grafik itu kayaknya itu pelajaran statistika atau matematikanya itu juga kayak semua jurusan ada ya, statistika ya. Grafik segala macam, kapan nilai mediannya, nilai tengah, harusnya sih ada ya. Nggak tahu deh kalau kuliahnya madol atau dosennya PA, gua nggak tahu deh. Serius beneran. Iya. Ya, kalau misalnya untuk akuntansi pasar modal atau saham itu sebenarnya nggak judi ya guys. Karena lu tuh bisa belajarin juga gitu loh. Ada dasar hukumnya, ada perhitungannya juga. Perhitungannya apa sih kalau misalnya saham ini? Lu mesti perhatikan yang namanya grafik kalau misalnya lu main secara scalping. Kalau misalnya fundamental lu butuh laporan keuangannya. Makanya itu gue bilang saham itu bukan judi. Kalau misalnya yang main dibilang saham itu judi, kemungkinan gue rasa dia bukan anak akuntansi. Malu-maluin kalau ngomong, sumpah. Kalau misalnya kampusnya dulu nggak pernah ada kerjasama sama bursa efek ya, tapi dia ada akuntansi pasar modal, mendingan gue saranin nih yang ngambil akuntansi pasar modal mending buka jurusan baru deh, akuntansi judi slot. Tapi jadi bener, serius. Paling ada ujung-ujungnya masuk penjara paling, tapi kaya dulu. Judi slot kenapa gue bilang beda sama saham? Kalau judi slot lu nggak perlu pakai otak cuy, tergantung nasib sama amal ibadah lu. Serius, kalau nasib kalau misalnya lu mujur ya lu kaya. Nah, kalau misalkan lu suwe, ya udah amal ibadah lu udah, lu bunuh diri aja udah. Gitu aja udah, pusing. Seperti itu. Jadi beda ya. Kalau misalnya saham tuh ada perhitungannya, dan lihat angkanya doang. Sebelum masuk makanya lihat grafiknya dulu, rekam jejaknya tahu dulu. Jangan seenak jidat masuk aja. Lu kira sudahlah, yang disebut tadi bilangnya gue ngomong jorok. Iya benar ya udah. Oke deh. Nah sekarang ini by the way kan tadi lu udah ceritanya kan tentang pasar modal gimana ya kan. Nah lu udah jelasin deh ya. Nah sekarang gimana apa tuh pengalaman kerja lu gitu? Pengalaman kerja gue masih boleh kerja boleh kagak, nyantai gue mah, hidup tuh santuy. Pengalaman kerja gue waktu pertama kali lulus tuh koplak sumpah asli, ampun. Gue pertama kali kerja tuh di bawah mama gue, kerja di anak perusahaan tempat emak gue kerja, anak perusahaannya, tapi gue nggak satu kantor sama emak gue. Anak perusahaannya ini bergerak di bidang sewa menyewa properti. Sewa menyewa properti. Gue posisi gue saat itu masih baru lulus tuh jadi GA. Apa itu General Affair? Nah, tugasnya ngapain tuh GA? Tugasnya GA itu tuh kayak nyiapin alat kantor, terus
kebutuhan perusahaan tuh apa aja, kantornya tuh apa aja. Kalau misalnya gue di GS sebagai perusahaan properti itu tuh gue mesti tahu apa aja sih yang dibutuhin sama si penyewa. Kira-kira apa sih yang perlu ditambahin? Dia boleh nggak nambahin fasilitas buat dia sendiri atau gimana gitu. Nah itu kan kita ngurusin prosedurnya segala macam. Seperti itu. Kalau GA di perusahaan properti. Nah, gue ada pengalaman juga nih kocak nih, sama gue kerja nih. Di sini kalau misalnya pengalaman kerja gue, pertama kali gue lulus, itu gue baru sadar satu hal, pentingnya kekuatan orang dalam, guys. Gila, nggak ada akhlak orang dalamnya. Lu kebayang nggak? Lu kerja, atasan lu begonya minta ampun. Waduh. Begonya kenapa? Dia SMP aja kagak lulus, boy. Waduh. Tapi bisa jadi di dewan direksi, bingung nggak lu? Nggak lulus SMP jadi dewan direksi karena temennya yang punya perusahaan. Kocak ya? Kok bisa? Itulah kekuatan orang dalam ya. Pengalaman gue dulu tuh aneh. Kerjanya tuh sebagai properti di bidang properti. Sebenarnya gue bingung. Ini kerja tuh ama penjahat, gue bingung. Serius. Tempat gue kerja ini aneh. Dia tuh nggak milih tenaga kerja satpam yang bener, geng. Mungkin nggak masa dalam satu malam aja laptop, PC yang terdiri dari CPU-nya, monitornya, keyboardnya, mouse-nya hilang 15 unit. Laptop hilang 15 unit, PC 15 unit hilang semua. Itu punya orang atau apa? Punya penyewa. Penyewa. Iya, hilang semalam. Gara-gara begini. Kalau misalkan dia emang perusahaan security yang terkredibilitas, harusnya dia tuh ada yang namanya cap dari polisi untuk setiap tenaga kerja satpam yang disalurkan. Bahwa orang itu punya SKCK, bahwa tenaga satpam ini nih punya SKCK yang baik dan tidak pernah berbuat masalah dan pernah ikut pelatihan. Harusnya seperti itu, tapi ini tempat gua tuh nggak ada. Bingung nggak lo? Takut nggak lo? Yang gua nggak habis pikirnya, yang diambil sebagai tenaga security, tenaga OB itu orang belakang, gengs. Yang nggak tahu pekerjaannya apa, SKCK-nya bagaimana, nggak tahu. Intinya yang gue tahu besok paginya itu laptop hilang 15 biji. Laptop hilang 15 biji, komputer hilang 15 biji. CPU-nya, monitornya, mouse-nya, keyboard-nya. Gue rasa itu penjahatnya bikin warnet ujung-ujungnya. Serius, 15 unit hilang begitu coy semalam. Yang diambil katanya orang belakang. Orang belakang perlu dicek tuh SKCK-nya jangan bekas maling kali dulunya. Gue juga bingung kenapa itu. Kok direksinya kok nggak ada otaknya gitu loh. Milih yang seperti itu. Nyalain orang lagi udah nyampun kan tuh. Jadi untuk para manajemen, untuk para pemilik perusahaan ya, kira-kira ini mesti pintar-pintar lah memilih pekerja lah meskipun itu teman lu sendiri deh. Karena yang gua tahu, kalau misalkan mentalitasnya udah jelek dari zaman sekolah ya, kayak bangsa hobi tawuran, hobi maling, ujung-ujungnya itu penyakitnya nggak bakal bisa sembuh. Kambuhan. Beneran. Kalau misalnya sekalinya orang brengsek, tetap pasti milih orang brengsek juga. Yang gua tahu tuh seperti itu. Kenapa? Contohnya yang tadi aja deh. Kok milih tenaga security kok bukan di perusahaan security yang terakreditasi gitu loh. Yang udah ada cap polisi bahwa perusahaan ini nih aman untuk menyalurkan tenaga kerja satpam. Kenapa nggak ada? Nggak jelas. Satu hal di situ. Kalau misalkan dia emang pinter, kayak katanya pinter yang ada otaknya. Tapi gue rasa itu emang gak ada otaknya sih. Gue dulu berhenti kerja karena gue merasa gaji gue dimainin. Pembagian waktu gue kerja dulu, gue digaji tuh pakai amplop putih. Katanya sih UMR zaman dulu 3,8. Iya bener 3,8. Ditulisnya 3,8. Tapi pas itu slip gaji dibagiin ke gue ya ada hitung. Itu duitnya tuh gak nyampe UMR juga. Gak nyampe 3,8 saat itu. Isinya kalau nggak 2,5 ya 1,8. Ada 8-nya juga. Gua tanya dong sama atasan gue, Pak ini kenapa segini? Bukan harusnya sesuai UMR. Tahu apa kata atasan gue? Yang katanya dewan direksi yang katanya dulunya pinter, tapi gue nggak rasa dia pinter, dia goblok iya. Katanya itu buat pajak. Woi, yang namanya buat pajak, kalau misalnya gaji lu cuma UMR atau masih baru 1 digit, itu paling 3%. Atau 5%, paling banter 10%, 10% pun nggak sampai setengah lebih berkurangnya itu gaji. Gue ada ngomong begitu sama atasan gue, pas gue tanya, gue tekan duit gue kemana, dia bisa bilang, ntar kalau kamu kerja sama saya, ntar saya balikin. Bingung kan lu? Kok bisa gitu tuh ngomongnya aneh banget bu, agak
nggak make sense gitu loh. Make sense lah, duit gue ditilep namanya juga. Nggak, maksudnya kok duitnya dibalikin tapi kok lu Mesti kerja sama dia. mesti kerja sama dia. Emang kan lu emang sudah bekerja sama dia kan? Kagak, kan gue kerja di bawah temen yang punya perusahaan. Oh berarti Maksudnya di bawah dia langsung iya, gitu. dia yang punya perusahaannya maksudnya. Kalau gue kerja sama dia, ntar katanya duit gue dibalikin, berarti duit gue kasarnya ditilep buat dia dong. Gimana dah? Tuh. Iya. Satu hal yang gue bilang dia koplak kenapa? Ini teman makan temen. Dia diangkat sama temennya buat jadi direktur, tapi dia ngebunuh temennya juga karena duitnya diambil sama dia. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena waktu dia ngasih laporan ke temennya yang punya perusahaan, itu dia ngasih list perusahaan-perusahaan yang pernah menyewa tapi sudah keluar, bukan yang ada. Kasarnya perusahaan penyewa fiktif lah. Seperti itu. Ya atasan lu udah umur berapa sih? Umurnya umur berapa? Udah tua Sekitar banget cuy. 60-an, 70-an gitu. 50-an. 80. Gue bingung dah, ada orang tua kayak begitu cuy, nggak takut mati besokannya. Padahal udah usia segitu harusnya Harusnya takut lah. mati cuy, penyakit amal ibadah gitu loh. Iya. Ini mah kagak. Luar biasa itu. Hal ini gue sampein juga, gue jelasin kalau ke yang punya perusahaannya, Oma, ini perusahaan yang sudah out, udah nggak ada lagi, udah nggak nyewa. Tahu kenapa? Gue keluar dari situ karena yang punya perusahaan sendiri aja kayaknya masa bodoh amat dan aneh bin ajaib. Gue bilang, gue nggak ngerti pemikirannya gimana. Masa dia bilang, masa dia bilang begini, yaudah, Re, kamu audit aja atasan kamu. Dia katanya direktur juga. Lah, kasarnya gue bawahan. Gue disuruh ngaudit atasan. Gue butuh surat kuasa dong, surat pengantar surat kuasa. Bener nggak? Gue butuh surat kuasa. Sekarang gini, nggak mungkin dong tanpa surat kuasa ada tanda tangan materai. Surat kuasa itu harusnya ada tanda tangan materai sama tanda tangan pemilik perusahaan. Tapi nyatanya gue nggak dikasih surat itu. Gue udah bikinin, tapi nggak ada tanda tangannya. Tapi gue suruh ngaudit. Sehat nggak tuh yang punya perusahaan juga, PA gitu. Gue disuruhnya bilangnya begini. Ya udah, kamu jual aja nama saya, nama si pemilik perusahaan ke si direktur. Jual namanya dia. Lah dikira dia jin kali ya. Gue panggil namanya 3 kali ngentak tangan nongol. Gue bilang sih, aduh makanya gue keluar tuh karena ada alasan begitu deh. Gak masuk akal dan gak logis, koplak. Dibelain, ngegampangin orang. Disuruh kerjanya malah kayak begitu, aneh. Gue tahu atasan gue itu pendidikannya rendah, itu gue tahu tuh dari karyawan senior, teman nyokap gue bilang, Dre, sabar-sabar ya. Kenapa tante? Gue nanya gitu dong. Terus si tantenya bilang, nah, kamu tahu nggak sebenarnya atasan kamu tuh cuma lulusan SMP. Kenapa tante kok bisa? Dia nggak punya biaya buat kuliah atau nggak mau lanjutin sekolah? Bukan, dikeluarin karena tawuran katanya. Kebayang nggak lu? Lu kerja sama preman, dikeluarin dari sekolah karena pertawuran coy. Pantesan yang dipilih karyawan jasa security-nya orang-orang begundala semua gitu loh. Ya seperti itu. Kenapa gua alasannya keluar? Kenapa gua ambil saham? Karena saham gua nggak harus terikat sama orang. Gua kerja untuk diri gua sendiri, gua ngidupin diri gua sendiri seperti itu. Makanya gua kuliah ambilnya pasar modal. Mungkin karena gua sebenarnya bukan anti sosial sih, karena gua nggak mau, terus terang aja, karena gua banyak teman gua tuh sedikit. Gua tuh memilih teman gua. Kenapa? Karena gua nggak mau orang-orang yang nikam belakang gue lagi. Nggak mau, katanya nggak mau dari belakang lah. Makanya dikira yang enggak ya, punya sodomi loh, maaf. Maaf. Ya, seperti itulah. Ya sama kayak gue juga lah.